A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa anibuduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyya wa la yarji'un. Shadaqallahul azim. Jadi dari ayat 55 sampai 67. Ayat 55 sampai 67 ini menjelaskan tentang dua kelompok yang jauh sekali perbedaannya, yaitu ashabul jannah dan ashabul jahim. Mereka yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, dan mereka yang menjadi penghuni neraka. Dan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penghuni neraka itu dari neraka. Yang jelas secara umum ikhwati fillah ya, banyak ayat-ayat yang semisal ya. Ini kalau dalam bab ilmu balaghah namanya apa ya, muqabalah ya saja. Muqabalah artinya Allah menceritakan sesuatu kemudian langsung disebutkan lawannya ya. Antara ashabul jannah dengan ashabun nar. Apa kenikmatan yang luar biasa digambarkan oleh Allah bagi penduduk surga, tapi juga kemudian menggambarkan kesengsaraan yang luar biasa bagi penduduk neraka. Tentu karena ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang tujuannya sebagai petunjuk, ya, ini harus menjadi ibrah. Ya. Ya kita yang mengimani Al-Quran tentu sangat berharap mudah-mudahan kita ini menjadi ashabul jannah, tidak menjadi ashabun nar. Tetapi betapa banyak orang yang mungkin karena tidak mengerti, ya bisa jadi begitu, atau mengerti tetapi karena dikuasai oleh hawa nafsunya itu ya jelas-jelas kalau amalannya seperti itu bukan amalan ahlu surga ya. Tidak sholat itu kan bukan amalan ahlu surga. Tidak puasa itu adalah bukan amalan ahlu surga. Orang-orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi, ya, orang Cina, orang ateis ya di Eropa misalnya, ataupun di Rusia yang begitu banyak ya manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini sesungguhnya adalah ashabun nar kalau meninggal dalam kondisi tidak masuk Islam. Nah, tapi mereka kan tidak percaya mungkin ya, tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah atau yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, sehingga bisa jadi dibacakan ayat-ayat ini bagi mereka ya kayak baca koran saja mungkin gitu ya, atau kayak cerita-cerita fiktif gitu ya, atau kayak cerita-cerita apa namanya dongeng-dongeng ya. Dongeng-dongeng kan ada cerita horor yang luar biasa digambarkannya, apalagi mereka ahli dalam membuat film-film yang seperti itu, film-film horor ya, sehingga ya mungkin merasakan ini ya kayak begitu saja ceritanya, tidak ada yang masuk ke dalam hati. Nah, kalau kita kan tidak, kita ini begitu membaca Al-Quran yang isinya adalah penghuni surga dan kenikmatan, Masya Allah, kita menggambarkan ya apa ya kalau kita yang ada di sana, alangkah nikmatnya. Nah, begitu membaca ayat-ayat Al-Quran yang isinya adalah adab Allah Subhanahu wa taala, kita yakin betul itu ada dan itu akan terjadi nanti. Dan apa alangkah tidak nikmatnya
kalau seandainya kita itu termasuk di dalamnya. Walaupun kita yakin kalau seorang yang bersyahadat pada Allah Subhanahu wa taala fi qalbihi misqala dzarrah minal iman, ya, dalam hatinya itu ada iman walaupun hanya seberat satu dzarrah, ya insyaallah akan masuk surga walaupun harus mampir dulu ke neraka. Nah, di ayat yang ke-55 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang betapa sibuknya ya penduduk surga ini. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun, ya. Di dalam saya merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Al-Qur'an Al-Azim, dalam menjelaskan ayat-ayat ini. Beliau mengatakan yukhbiru ta'ala an ahlil jannah, Allah memberitahu tentang penduduk surga, annahum yaumal qiyamah idza irtahalu minal arasat fa nazalu fi raudhatil jannat annahum fi syughulin an ghairihim. Jadi ketika penduduk neraka ini sudah pergi daripada mahsyar, fil arasat, ya, kemudian pergi menuju surga, ini fi syughulin an ghairihim, sudah sibuk dewi-dewi, masgul binafsihi, sudah nggak ada sibuk dengan masing-masing. Apa sibuknya penduduk surga ini? Bima hum fihi minan na'imil muqim wal fawzil azim, ya, sibuknya itu menikmati kenikmatan-kenikmatan yang abadi, ya, kemenangan yang agung, ya, itu sibuknya. Sibuknya itu bukan capek bekerja, ya. Bukan seperti sekarang Ustaz Taufik harus melaporkan ini, melaporkan itu, belum selesai langsung diminta lagi laporan ini, laporan itu. Kayak kemarin kita sampai saya nggak benar kalau ada WA dari Ustaz Abdurrahman melaporkan apa ya, yang Pak Mujib nggak berhasil itu sama Ustaz Taufik, ya, yang nggak berhasil kan. Kesibukan kita itu di dunia ya ngurus anak, ngurus istri, ya, ngurus istri, ya, ngurus anak-anak, ngurus pondok, ngurus ini, ngurus itu, ya. Kadang harus kehabisan ini, kehabisan itu capek di dunia ini. Kita ini capeknya ya alhamdulillah capek yang positif, ya. Ada orang yang capek tapi negatif, ya. Maksiat itu kan sebenarnya ya perlu waktu, perlu tenaga, perlu duit, perlu ini, ya, capek juga sebenarnya, tapi karena maksiat, ya, merasa nikmat, ya. Nah, kalau di surga bukan begitu kesibukannya. Kesibukannya itu menikmati kenikmatan. Jadi nggak bosen-bosen gitu, ya. Sibuk yang tidak bosen-bosen. Kalau di dunia kita ini sibuk, ya akhirnya bosen juga karena capek gitu, ya. Kalau di sana nggak ada. Fi syughulin fakihun fi na'imin muqim wa fawzin azim, ya. Menikmati kemenangan yang besar. Bagaimana kalau kita ikut sebuah perlombaan, kita juaranya. Hadiahnya itu, kalau di dunia misalnya tiba-tiba ada hadiah mobil Rolls Royce misalnya. Ini melihat mobilnya saja nggak pernah, ya. Rolls Royce itu logonya saja itu mahal, ya. Spionnya saja itu mahal gitu, ya, kalau mobil Rolls Royce, ya. Kalau itu di dunia itu luar biasa bahagianya seseorang mendapatkan hadiah seperti itu. Nah, kalau di akhirat namanya fauzun adim, itu ya di surga dengan segala macam kenikmatan. Nah, di ayat berikutnya juga masih digambarkan tentang kesibukan mereka ini. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Mereka ditemani oleh azwaj, oleh istri-istrinya. Jadi kalau kita masih setia dengan satu istri sekarang ini, nanti kalau di surga itu wajib lebih daripada satu istri, kan. Paling enggak masa itu sesenggawa luru gitu, ya. Langsung menteng dua gitu, ya. Nah, itu di surga nanti. Dan cantiknya tidak bisa dibayangkan, Taufik, ya.
cantiknya istri kita yang ada di surga. Apalagi ada istri yang tidak pernah turun ke dunia ini ya, yaitu para bidadari yang sedang menunggu kita, gitu, insya Allah. Ya. Bayangkan punya seorang istri di sana yang tidak pernah turun ke dunia, ya, tapi cantiknya luar biasa, ya, matanya, kulitnya, rambutnya, macam-macam lah ya. Nah ini kita ditemani oleh wanita-wanita yang cantik seperti ini. Hum wa azwajuhum, ditemani kemana? Fi dhilalin. Fi dhilalin ini fi dhilalil asjar. Jadi di surga pun banyak pohon-pohon. Ya. Kemudian ada ya piknik lah. Kayaknya pekerjaannya tiap hari piknik kalau di surga ini, tidak ada rihlah terus. Fi dhilalin ya. Di bawah apa istilahnya dhilal itu bayang-bayang ya, naungan ya, naungan. Insyaallah ditemani oleh istri-istri kita. Idhilalin alal araiki muttaqiun, ya. Dan di sana memang ini menggambarkan santai betul ya di surga ini, sambil duduk ya di atas dipan-dipan, di atas apa namanya arikah. Ini kalau duduknya orang Arab itu disebut arikah, itu katanya dipan ya, sofa ya, sofa tapi nggak ada kakinya itu ya. Dan dipannya bukan kayak yang ada kita miliki ya, sponnya mungkin nggak empuk banget sih, ono keras ya. Kalau di surga, masya Allah. Kulitnya saja sutra gitu ya, maksudnya ininya ya. Ini ditemani oleh istri, duduk di situ nyantai di bawah pohon ya. Bayangkan lah, kita berada di tempat yang sangat indah seperti itu. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Kemudian ngapain di sana itu? Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Buah apa yang kita inginkan ya? Buah durian montong, durian apa saja kita akan dapatkan. Pisang apa saja akan kita dapatkan. Anggur yang paling manis kita akan dapatkan. Dan wa utubihi mutasyabiha, gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diberikan satu piring anggur, datang lagi anggur yang kedua, itu sudah lain. Sudah lain, lebih enak. Ini di surga, masya Allah ya, fakihah, semua buah-buahan akan kita nikmati ya. Kalau kita kayak kemarin kita kena virus ini, makan pahit ya, jadi buah jeruk nggak ada baunya ya, buah pisang nggak ada baunya, buah anggur nggak ada baunya, semuanya sama, pas dirasakan udah enak kabeh. Nah ini tapi kalau di surga nanti, masya Allah. Apalagi kemudian Allah sebutkan walahum fiha ma yad'un, ya, apa yang kita inginkan itu dikabulkan, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri di tempat yang sangat indah, kemudian semua keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penduduk surga. Kemudian selanjutnya adalah salamun qaulam mir rabbir rahim. Nah, menjelaskan ayat salamun qaulam mir rabbir rahim ini, Imam Ibnu Katsir menyebutkan wa qauluhu ta'ala salamun qaulam mir rabbir rahim, qala Ibnu Jurayj, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi ta'ala salamun qaulam mir rabbir rahim fa innallaha ta'ala nafsuhu salam ala ahlil jannah. Allah sendiri itu salam. Salam kalau diartikan damai, ya kedamaian, ala ahlil jannah, ke atas penduduk surga. Wa hadzal ladzi qalahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ka qaulihi ta'ala tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam. Jadi apa yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas ini sama dengan firman Allah tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam ya.
Ada juga yang salam ini dikaitkan dengan sebuah riwayat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baina ahlul jannah fi na'imihim. Ketika penduduk surga ini sedang menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada, tiba-tiba terpancar cahaya. Terpancar cahaya. Farafa'u ru'usahum, mereka melihat ke atas, ya. Fa idza rabb ta'ala qad asyrafa 'alaihim, tiba-tiba itu adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang sedang asyrafa 'alaihim, ya, sedang melihat mereka, ya, melihat penduduk surga. Min fawqihim, dari atas mereka, faqala, kemudian Allah mengatakan assalamualaikum ya ahlal jannah. Jadi ini salamun qaulan mir rabbir rahim dikaitkan dengan hadis ini adalah ucapan Allah assalamualaikum ya ahlal jannah. Keselamatan bagi kalian wahai penduduk surga. Nah, assalamualaikum ya ahlal jannah. Fadzalika qauluhu ta'ala salamun qaulan mir rabbir rahim, ya. Qala fayandur ilaihim wa yanduruna ilaihi. Allah melihat mereka, yaitu penduduk surga, dan penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa taala. Fala yaltafituna ilai syai'in minan na'im madamu yanduruna ilaihi. Maka semua penduduk surga tidak akan menoleh ke yang lain ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini lebih nikmat daripada yang ada tadi itu, daripada istri, daripada buah-buahan yang ada. Begitu melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menoleh ke itu semua, karena ada kenikmatan yang lebih besar daripada itu semua. Kemudian para satid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hatta yuhtajaba anhum. Sampai kemudian ada tirai lagi. Itu ada cerita seperti itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, dalam riwayat yang lain Allah katakan saluni. Setelah ketika melihat hambanya itu, Allah mengatakan saluni, mohonlah wahai penduduk surga, mohonlah wahai penduduk surga kepadaku, mintalah kepadaku, padahal semua permintaannya itu sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saluni, maka penduduk surga mengatakan ya Rabbi famal ladzi nas'aluka fa bi'izzatika wa jalalika wa irtifai makanika law qasamta alaina rizqas saqalin la amnahum wa ala asqainahum, dan seterusnya. Artinya mereka sebenarnya diberikan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah mengatakan, sekarang aku meridhoi kalian semua. Masya Allah. Jadi Masya Allah, ini kenikmatan luar biasa yang Allah berikan kepada penduduk surga. Nah, hanya 4 ayat, 1, 2, 3, 4, tetapi ini membuat kita ini rindu, supaya dimasukkan ke dalam penduduk surga ini, karena gambaran kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa. Dan itu kapan para satid akan kita dapatkan? Ya setelah kita meninggal. Padahal kematian itu tinggal menunggu giliran. Ini saat-saat sekarang ini kita sedang menunggu giliran. Maka alangkah ruginya kalau seandainya kita hidup yang tinggal menunggu giliran ini kok pada akhirnya tidak masuk surga. Ini kan rugi sekali. Ya. Rugi sekali. Nah, karena waktunya sangat pendek, ya, nunggu giliran ini waktunya sangat pendek, ikhwati fillah, ya marilah kita melakukan hal-hal yang singkat tetapi padat, ya, efektif, efisien untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang apa yang kira-kira bisa kita pilih. Nah, kemudian setelah itu Allah menggambarkan bagaimana susahnya penduduk neraka. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun.
Jadi di Arasat, ya, di padang mahsyar ini Allah berfirman kepada para mujrim, orang-orang yang berdosa ini, disuruh memisahkan diri. Artinya mereka akan dikelompokkan satu kelompok sendiri yang terdiri daripada orang-orang mujrim semuanya. Tidak akan digabung dengan orang-orang mukmin. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Nah, di sanalah kemudian dijelek-jelekan oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan, ya, alam ahadilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan, ya, bukankah sudah kami katakan kepada kalian wahai penduduk Adam, wahai anak cucu Adam, alla ta'budu syaitan, janganlah kalian menyembah syaitan. Kalau dalam Al-Quran disebutkan jangan mentaati syaitan, ya. Alam ahadilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan, ya. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan itu musuh kalian yang nyata. Kenapa kalian ikuti? Kenapa kalian taati? Kenapa kalian sembah? Jadi ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi peringatan yang sudah tidak ada artinya bagi mereka karena sudah berada di sana, ya. Alam a'adilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan wa an'buduni. Innahu lakum aduwwun mubin wa an'buduni hadza siratun mustaqim. Maka kita bersyukur sampai saat ini kita insya Allah, ya, mudah-mudahan tidak menyembah, tidak mengikuti langkah-langkah setan, tetapi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang mendakwahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada wa an'buduni hadza siratun mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Kita bahagia karena apa? Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam posisi wa an'buduni hadza siratun mustaqim, ya. Mereka malah ikut jalan-jalan yang lain. Walaqad adalla minkum jibillan katsira falam takunu ta'qilun, ya. Setan itu sebenarnya telah menyesatkan banyak orang. Nah, realitasnya memang begitu. Sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mayoritas manusia itu tidak beriman. Jadi yang diselamatkan oleh Allah itu hanya satu perahu, dan itu terdiri dari berapa orang saja, tidak banyak. Kaumnya Nabi Lut yang selamat hanya keluarga Nabi Lut saja. Ya. Demikian juga kaum-kaum yang lain yang mayoritasnya itu adalah orang-orang yang tidak beriman, yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaqad adalla minkum jibillan katsira. Siapa yang menyesatkan itu? Ya, setan itu. Nah, Fir'aun itu jumlahnya jauh lebih besar daripada Bani Israel yang mereka kejar-kejar itu, dan lain sebagainya. Sampai sekarang penduduk dunia sekian miliar, sekitar 8 miliar, ya, muslimnya hanya 2 miliar lah, katakan begitu. Berarti 6 miliar ini adalah orang-orang yang walaqad adalla minkum jibillan katsira, ya, yang disesatkan oleh setan. Cina 1 miliar, India 1 miliar, ya. Penduduk Eropa, ya, sekian ratus juta, Amerika sekian ratus juta. Kalau digabung itu sekitar 6 miliar yang telah disesatkan oleh setan, ya, yang telah disesatkan oleh setan. Dari dulu sampai sekarang. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Nah, sadarnya itu nanti di akhirat, ya. Nah, ketika mereka dikumpulkan oleh Allah, diingatkan, baru mereka ingat, oh iya, kenapalah dulu kami mengikuti syaitan. Kemudian saat itu didatangkanlah neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam riwayat diseret oleh ada 70.000 tali, yang masing-masing tali diseret oleh 70.000 malaikat, ya. Waji'a yauma idzin bi jahannam, dalam ayat yang lain, ya. Didatangkanlah neraka jahanam itu. Jadi barulah saat itu mereka betul-betul sadar. Banyak katakan hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Hadihi jahannam, ya, yang kalian dulu diingatkan bahwasanya ada neraka jahanam, tapi kalian mendustakan. Hadihi jahannam allati kuntum tu'adun. Islauhal yauma, langsung, ya. Islauhal yauma itu masuklah kalian pada hari ini di neraka jahanam ini, bima kuntum takfurun, oleh sebab kekufuran.
oleh sebab perbuatan-perbuatan kalian. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Kita tahu bahwasanya ada proses nanti di mana manusia akan mengingkari dengan lidahnya, dengan mulutnya. Ya. Tapi akhirnya Allah katakan, mau nggak saya datangkan saksi untuk kalian? Nah, mereka berpikir siapa saksinya? Nah, tiba-tiba mulutnya dikunci. Nah, yang bicara dalam riwayat itu yang pertama kali memberikan kesaksian itu adalah pahanya. Jadi kulitnya semua akan bicara dan memberikan kesaksian terhadap perbuatan-perbuatan. Makanya di sini harus waspada para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan-amalan dosa mungkin yang kita lakukan dikala tidak dilihat oleh siapa-siapa. Ketahuilah bahwasanya ada tangan kita, ada mata kita, ada kulit kita yang akan memberikan kesaksian. Nauzubillah, mudah-mudahan Allah menutupi atau mengampuni dosa kita ini. Tapi ini proses akan terjadi. Nah, saya marah juga si manusia yang diberikan kesaksiannya oleh kulitnya. Nah, ini kamu ini bagaimana? Saya ingin membela kamu kok malah kamu mengakui kesalahannya. Kira-kira gitu ya. Anak unadil ya, saya membela kalian ini. Saya ingin menghindarkan kalian daripada api neraka mungkin gitu ya. Kok malah kalian mengakui perbuatan-perbuatan ini? Ini manusia ya. Kemudian Allah katakan, "Walau nasya'u latamasna 'ala ayunihim fastabaqu sirata fa anna yubsirun walau nasya'u lamasakhnahum 'ala makanatihim famastata'u diya wa." Kalau kami menghendaki, kami akan butakan mata mereka. Nah, sudahlah dalam kondisi yang seperti itu ya, matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya dengan mata yang buta seperti itu akan tambah tidak nyaman. Karena dalam satu riwayat orang kafir itu akan dibangkitkan dalam keadaan buta matanya. Makanya mereka mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku bisa melihat. Nah, Allah katakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Jadi gara-garanya karena datang peringatan dari Allah yang dibawa oleh Rasulnya, tapi mereka tidak mau mengikutinya, maka dibalas seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau nasya'u lamasakhnakum ala makanihim famastata'u mudiya wala yarji. Kalau kami mau, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadi mereka tetap di satu tempat, tidak bisa maju, tidak bisa ke depan, tidak bisa mundur, tidak bisa maju gitu ya. Ini di antara makna daripada walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastatiyan wala yarji. Itulah sesuatu yang sangat mengerikan semuanya ketika Allah bercerita tentang wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Tetapi ketika bercerita tentang jannah, ini luar biasa. Oleh karena itu, ikhwati fillah, mudah-mudahan kita yang sedang berada dalam posisi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, mudah-mudahan saja kita ikhlas melakukannya lillahi taala, lahir batin, sehingga kita layak untuk diposisikan oleh Allah sebagai ashabul jannah dan hindarkan daripada ashabul jahil.